Semua orang benci sama Carbit, Poser, Turis, atau Foni. Bukan cuma kau, terkadang aku juga suka kesel gitu dengan orang sotoy. Apalagi kalau ternyata dia orang baru kemarin sore. Dan iya, aku kesel dengan wibu Carbit atau wibu baru. Dan akan kuceritakan di video ini. Wibu Carbit itu emang ada di mana-mana dan banyak banget yang ngeselin. Aku tahu di antara kita semua mungkin udah ada yang nonton anime dari kayak 15 tahun lalu atau bahkan kayak 10 tahun lalu. Aku sendiri udah nonton anime kayaknya hampir 15 tahun lalu. Jadi ya aku paham banget. Terus habis itu wibu OG atau wibu klasik kayak kita disama-samain dengan orang baru yang baru nonton anime karena FOMO. Itu rasanya agak gimana gitu, agak geli-geli gimana gitu ya. Aku pribadi sebenarnya agak cukup kesel sama wibu Carbit atau Turis atau Foni. Ya pada dasarnya karena mereka itu cukup mengganggu ketenangan jiwa. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kita kembali ke sejarah dulu, ke zaman dulu, dimana anime itu cukup populer di tahun 2012-an ke bawah. Sebelum kita ke sana, aku mau disclaimer. Jangan salah, aku nggak benci-benci amat kayak benci banget gitu sama wibu Carbit. Aku sebenarnya lebih ke arah nggak peduli gitu. Tapi aku paham kenapa orang-orang atau wibu-wibu OG itu benci dengan wibu Carbit. Jadi gini, zaman dulu kita nggak usah pakai kata atau bahasa wibu lah. Kita nggak usah pakai istilah yang aneh-aneh lah. Kayak misalnya anime lover atau apapun itu, kita nggak usah pakai bahasa itu dulu. Zaman dulu aja orang nonton anime itu kayak selalu dikucilkan. Kayak apaan sih? Udah SMP, udah SMA, udah kuliah, pasti aja nonton kartun. Pada dasarnya zaman dulu itu banyak banget orang yang dibully karena beda hobi. Dan emang kebetulan hobi anime atau hobi manga itu beneran niche parah, niche banget. Jadi karena teralienisasi atau terisolasi karena beda dengan hobi dengan teman-temannya yang lain, akhirnya para penonton anime ini lebih memilih mundur gitu. Lebih memilih untuk tidak terlalu bergaul dengan orang-orang yang ngebully dia dan hobinya. Kalau misalnya aku perhatikan ya, zaman sekolah dulu atau mungkin kau masih sekolah sampai sekarang, orang-orang yang hobi nonton anime, mereka itu kebanyakan ya biasanya itu kayak duduknya antara di tengah atau duduknya di belakang kelas. Karena tujuannya apa? Biar gak diganggu atau gak dibully sama orang-orang. Nah, itu biasanya kayak 2015-an atau 2012-an ke bawah, biasanya kayak gitu. Dan sekarang kita lompat ke era baru, dimana era penonton anime itu menjadi lebih banyak dan jauh banget bertambahnya. Kalau misalnya kau berpikir banyaknya wibu Carbit ini munculnya pas COVID, iya kau ada benarnya, tapi nggak 100% benar. Sebenarnya ini semua udah mulai dari awal sosial media itu mulai gede. Dan akhirnya muncullah orang-orang yang pengen memanfaatkan momentum itu. Dan sekarang muncul tuh fenomena jilat ludah sendiri. Ya maksudnya bagus, artinya kan mereka berkembang gitu. Mereka akhirnya bertumbuh kayak karakter development. Kan kalian bisa lihat sendiri, dulu benci anime akhirnya nonton anime. Dulu ngatain wibu, sekarang jadi cosplayer. Dulu nggak suka musik Jepang, begitu sekarang ada konser artis Jepang, mereka FOMO ikut beli tiketnya. Ya sebenarnya bukan hal yang negatif-negatif amat, ya itu namanya karakter development sekali lagi. Nah sekarang biasanya ya beberapa orang atau beberapa forum itu mulai tahu tuh kedatangan wibu-wibu Carbit atau wibu-wibu baru gitu, atau bahasa kasarnya turis. Stereotipnya kayak gini nih, misalnya ya, kalau ada orang yang nyebut anime sebagai anim, itu kemungkinan besar dia Carbit tuh, karena dia nggak tahu bagaimana cara nyebut anime yang benar. Jadi dia nyebutnya anim. Kak, ada rekomendasi anim nggak? Oh gila, itu kadang-kadang bisa bikin orang ke-trigger tuh. Nah, pertanyaannya, apa sih alasan utama kenapa wibu OG atau wibu klasik ini gak suka dengan Carbit atau Turis atau Poni? Alasan pertama, wibu Turis nggak genuine. Sekali lagi, aku mau kasih disclaimer. Aku nggak benci sama wibu baru, justru ya aku biasa aja, aku nggak peduli. Tapi aku mencoba paham gitu sama para wibu yang udah sepuh gitu, para OG atau real wibu yang kesel. Jadi aku berusaha paham dengan mereka. Sekarang maksud dari perkataan nggak genuine itu apa sih? Maksudnya itu beberapa orang ini atau wibu baru ini mengikutin anime karena ada maksud tersembunyi. Kayak misalnya kita sama-sama tahu kalau konten anime itu gede pasarnya. Terus akhirnya secara mendadak mulai banyak orang yang menjadikan anime sebagai panjatan. Kalau menurutku pribadi itu kayak oh ya udah gitu. Karena apa? Karena aku nggak begitu benci sama wibu baru atau wibu Carbit ini. Namanya mereka bikin konten ya udah bikin aja. Aku nggak punya hak untuk ngalangin mereka. Tapi aku yakin banyak banget yang kesel dengan Turis ini karena banyak mereka di antara mereka itu banyak yang bikin konten sotoy. Entah itu karena teori ngawur atau chapter lanjutan yang belum keluar tapi udah dikarang bebas sama konten kreator itu. Pokoknya ada banyak lah. Dan jatuhnya kayak konten slop gitu, kayak konten slop yang dibikin dengan low effort dan akhirnya
kelihatan gak jelas, ya aku juga sadar gitu, konten gue itu bukan konten yang terbaik. Tapi aku yakin kau bisa ketemu lah konten short yang aneh-aneh, atau bahkan kayak bikin teori-teori gak jelas gitu, terus dengan bangga pamer bajakan, habis itu dia ngarang cerita One Piece. Kau pasti ketemu dengan yang aneh-aneh kayak gitu. Maksudku sejelek-jeleknya kontenku agak nggak rela sih kalau disamain dengan mereka, cuma kayak ya udahlah, nggak bikin kenapa-napa, ini paling bikin sakit hati doang. Oke, sekarang kita ke contoh lainnya. Kalau kau mau perhatikan, sekarang ada banyak banget cosplayer baru, atau bahkan jatuhnya kayak cosplayer turis atau cosplayer dadakan. Kalau misalnya kau mau teliti ya, atau mau cari tahu lebih dalam, percaya sama aku, kau tanyain beberapa cosplayer yang ada, kemungkinan besar beberapa di antara mereka itu ada yang gak ngikutin anime. Ya maksudku jangankan ngikutin anime gitu, belum tentu mereka ngikutin apa yang mereka cosplayin. Kayak misalnya mereka cosplay karakter Hutao, ya belum tentu mereka kayak tahu Hutao itu siapa dan gimana. Bahkan hell nah mereka pernah main Genshin. Atau misalnya kayak cosplayer dari karakter apa gitu, dari karakter anime apa. Jangankan ngikutin anime in general, secara wibu atau secara anime fans gitu, tapi ya untuk karakter yang di cosplay aja belum tentu mereka ngikutin animenya. Jujur nih, jujur, sekali lagi nih, aku nggak peduli. Sekali lagi, aku nggak peduli. Aku nggak merasa tersaingi. Aku nggak benci. Aku lebih ke arah kayak nggak peduli demi apapun. Tapi entah kenapa, aku paham gitu dengan perasaan kenapa wibu OG atau wibu yang zaman dulu atau wibu yang real itu benci dengan orang-orang yang kayak gini, yang kayak turis gitu. Alasannya kenapa mereka benci ini menurutku ya masuk akal dan gak masuk akal. Karena kalau dilihat-lihat ya, kesannya itu para turis ini itu kayak mereka mau menunggangi pasar wibu. You know what I'm saying? Pada dasarnya nunggangin pasar wibu itu kayak gini misalnya. Kalau aku ganteng atau cantik, habis itu posting konten biasa, itu belum tentu naik. Tapi kalau ditambahin bumbu cosplay atau bumbu pasar wibu, itu kemungkinan besar bisa naik. Wah gila, ini orang cakep nih, ganteng nih. Terus habis itu dia cosplay jadi cowok Silas gitu kan, kayak dari game Lats gitu. Ya orang yang suka dengan itu bakal muja-muja, bakal ngikutin, dan akhirnya ya bakal naik. You know what I'm saying? Kalau misalnya nggak tahu, aku minta maaf. Kayaknya komprehensif yang harus ditambahin gitu. Yang kayak gitu tuh bukan cuma cosplayer gitu, tapi konten kreator biasa juga kayak gitu. Kalau bikin konten biasa nggak naik, mungkin dengan nambahin unsur Jepangan atau unsur wibu, mungkin bakal naik. Jadi sebenarnya itu yang kumaksud dengan menunggangi pasar wibu. Dan mereka kan kayak turis yang nggak genuine gitu dipandangnya. Jadi kayak kelihatan kesini cuma buat pajak sosial. Tapi sekali lagi ya, demi apapun sekali lagi, aku nggak benci sama yang punya pikiran kayak gitu. Aku nggak benci dengan cosplayer baru, cosplayer dadakan atau apapun itu. Aku nggak benci sama konten kreator wibu. Aku cuma kayak biasa aja. Demi apapun aku sebenarnya nggak peduli. Kalau dipikir-pikir sebenarnya cukup masuk akal juga sih kenapa mereka atau wibu OG ini nggak suka dengan orang yang menunggangi pasar wibu. Karena kan kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, kesannya kayak mereka itu memanfaatkan sesuatu tapi nggak tahu culture. Anjay, culture keren gua. Hal yang kayak gini tuh mirip banget lah dengan dunia hip hop. Di luar sana banyak yang ngaku gangster, banyak juga rapper yang ngeklaim aneh-aneh dengan gaya hidup yang kelihatan hip hop banget. Tapi ya aslinya mereka itu nggak seperti apa yang mereka ungkapkan. Makanya kalau di dalam dunia hip hop gitu, mereka itu disebutnya sebagai colonizer. Habis itu disebut turis, habis itu disebut pony. Bahkan ya, yang kayak gitu tuh ada slangnya gitu. Kayak slangnya tuh keep it 100. Artinya ya tetaplah jadi autentik gitu. Kayak ya ini tuh udah umum banget lah masalah karbit-karbit, poser-poser atau turis-turis kayak gini. Kendrick Lamar aja pernah bikin lirik yang kayak gini loh. Kayak you're not a gang member, you a tourist gitu. Ya aku nggak jago nyanyi, maaf. Sekarang kita ke alasan kedua. Dan alasannya adalah wibu karbit nggak paham kultur. Sebagai manusia yang udah hampir 15 tahun nonton anime sama ngikutin forum atau ngeliatin komunitasnya, aku paham banget dengan orang-orang yang nggak suka dengan wibu poni atau wibu turis kayak gini. Sekali lagi ya, sekali lagi. Aku nggak benci dengan wibu baru, aku nggak peduli. Tapi aku paham dengan perasaannya wibu-wibu yang OG atau yang mereka udah nonton anime dari lama karena mereka dulu sempat dibully. Paham banget gua. Sekarang kayak gini deh, kayak kita itu dulu ya ngikutin anime itu sembunyi-sembunyi biar nggak dihina. Itu kenapa kita hafal banget dengan anime dan punya ikatan khusus ke anime dan perkembangannya dari burik sampai bagus. Nah, sekarang bakal ku jelaskan maksudnya kultur tuh yang bagaimana dah. Gini, wibu OG atau real wibu atau wibu yang udah ada dari dulu, mereka itu ngikutin anime tanpa ada keterpaksaan gitu. Kayak beneran ngikutin dan paham sama isi animenya. Itu kenapa ketika ada wibu baru atau turis yang tiba-tiba bilang kalau anime klasik itu jelek, ya mereka bakal marah-marah. Apa sih anime yang sekarang consider klasik tuh? Kayak misalnya nih, misalnya ada kayak Monster, Eva, GTO, FMAB, Death Note, dan lain-lain. Kalau misalnya tiba-tiba, ini anime jelek, ini anime burik gitu, karena gambarnya burik, visualnya burik,
kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu, atau wibu baru yang menganggap anime jelek itu karena visualnya jelek pada zaman itu yang klasik-klasik, ya siapa yang nggak marah gitu. Maksudku ini orang kagak paham kultur gitu, kagak paham perkembangan anime. Ya maksudku Perfect Blue dibilang jelek, gak paham, kayak serius? Ya itu anime dari tahun berapa puluh gitu, kok belum lahir? Masalahnya gini ya, alasan kenapa banyak wibu baru atau turis itu consider anime-anime lama itu jelek karena visualnya. Karena menurut mereka ya, anime yang bagus itu anime yang kelap-kelip gitu, kayak Kimetsu no Yaiba yang compositingnya mesti warna-warni, kompleks gitu. Jadi ya, maksudku antara Kimetsu no Yaiba coba dah bandingkan sama Monster. Jauh banget kebanting secara visual. Ya, maksudku itu Monster dari tahun berapa tuh? Aku udah lahir belum? Belum tentu udah lahir kata gua. Gak usah gitu Evangelion kata gua. Evangelion tuh kok juga belum tentu lahir. Ya aku bandingkan sama Kimetsu no Yaiba, anime kemarin sore. Alasan kenapa aku bilang para turis ini nggak ngerti kultur, ya karena mereka nilai anime cuma dari visual doang gitu. Gak ada nilai dari aspek teknologi zaman dulu dan keterbatasannya. Like hell mereka ngerti sama ceritanya. Aku yakin kok ada banyak banget kayak orang-orang atau turis yang nonton anime dari konten cerita singkat. Aku ya nggak yakin mereka beneran paham sama animenya gitu, ngikutin animenya. Kalau misalnya nggak shonen nggak bagus, kalau misalnya nggak ada fighting scene yang banyak nggak bagus, kalau misalnya banyak dialog anime ngantuk jelek apa segala. Bro, really? Kayak ya kali turis mau disamakan sama orang beneran. Orang ya, kita nih para wibu-wibu tua nih ya, yang udah hampir 15-an tahun atau bahkan lebih nonton anime, itu nonton anime dihayatin, kagak ada tuh. Aku nggak yakin ya wibu zaman dulu itu nontonin animenya kayak di Speed 2, di Speed 3. Belum tentu. Kalau waktu SD, waktu SMP zaman 2015-an ada Speed 2 kali, belum tentu. Aku nggak tahu teknologinya udah ada apa belum, tapi kayaknya mereka nonton anime dengan normal. Itu kenapa wibu zaman dulu itu lebih punya otak. Ya nggak semuanya sih, cuma di antara mereka itu, mereka masih bisa atau masih punya daya komprehensi gitu loh. Kayak, you know what I'm saying? Ya, like hell mereka ngikutin ceritanya. Orang mereka yang nontonin video cerita singkat. Maksudku, gak usah pura-pura bego. Kok cari tahu udah berapa gede view-nya orang-orang yang bikin video cerita singkat. Alasan kenapa aku ngerasa wibu turis ini gak ngerti kultur, ya karena mereka nganggap anime itu cuma entertainment doang. Anime itu kultur. Anime itu entertainment. Terutama entertainment yang nemenin orang yang dulu kau bully. Dan sekarang, alasan terakhir kenapa orang itu benci dengan wibu baru atau wibu turis karena komprehensi mereka rendah. Jujur ya, kalau yang ini aku benci beneran. Aku nggak ada toleransi. Aku bener-bener kayak geli ngeliat orang yang kayak gini. Karena gini loh, mereka itu kayak nggak sadar kalau anime itu sebenarnya punya banyak pelajaran kehidupan dan sosial. Selama ini sebagian besar orang yang nonton anime, terutama yang turis atau yang baru, nganggap nonton anime itu cuma kayak ngelihat hiburan doang. Sumpah demi apapun ya, kau kalau nonton anime, kau cara ngetes komprehensi orang, cara ngetes kecerdasan orang yang nonton anime beneran, kok bisa ngetes dengan cara coba dong ceritakan tentang karakter ini. Kalau misalnya dia let's say karakter Rudeus, kalau misalnya dia cuma bilang Rudeus mah karakternya cabul, kalau misalnya dia cuma bisa jawab kayak gitu atau ngata-ngatain kayak gitu, ya udah kelihatan kan kalau komprehensinya rendah gitu. Dia nggak bisa menangkap kalau cerita dari Mushoku Tensei atau dari Rudeus itu adalah cerita kesempatan kedua, yang dimana kayak kemarin tuh ada tuh video di TikTok ku bikin tuh, kayak kalau kamu ngetes kecerdasan wibu tuh tanya dengan bagaimana cara dia mendeskripsikan atau menjelaskan karakter Denji. Ya, itu contohnya bisa kok ganti ke karakter anime apapun. Padahal kan di situ ngomongin komprehensi ya. Menganjing TikTok, sumpah gobat orang-orangnya, cok. Untung gua uninstall. Aku buka TikTok cuma buat upload doang. Pada dasarnya gini, orang-orang sotoy atau orang-orang dongo yang nggak bisa ngelihat cerita anime dengan lebih kayak beneran ngikutin cerita animenya, kayak daya komprehensi atau daya penyerapan informasinya itu rendah, itu emang benci banget aku, demi apapun. Kayak kok nggak bisa gitu dapat ini dari anime ini, you know what I'm saying? Mereka ngejudge anime ini jelek, padahal nontonnya nggak pakai subtitle. Terus habis itu nontonnya Speed 2, udah nggak pakai subtitle nonton Speed 2, kok apa anjir? Kok Nihonjin? Bukan juga perasaan. Ngerti bahasa Jepang juga kagak, baru juga jadi wibu. Dan sekarang yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah, ya sekali lagi aku minta maaf ya, aku nggak benci-benci amat sama wibu baru atau wibu lama, karena jujur aku nggak peduli. Tapi aku paham gitu dari pemikiran kedua belah pihak. Aku tahu kenapa wibu baru nggak suka dengan wibu karbit atau wibu turis wibu atau turis gitu. Kayak aku ngerti juga kenapa turis nggak suka dengan yang elitis. Terus habis itu orang-orang baru atau yang bahasanya wibu baru atau karbit, sebenarnya mereka nggak salah-salah amat. Justru mereka adalah orang yang berkontribusi
berkontribusi dengan ini semua, dengan industri ini. Kalau misalnya kita nggak kedatangan wibu baru atau penonton anime baru, aku nggak yakin anime bakal segede sekarang. Sebenarnya ini tuh kayak proses gitu. Nanti lama-lama kan semuanya bakal grow, bakal berkembang. Jadi ya nggak ada gunanya mempermasalahkan hal ini. Ya satu-satunya hal yang bisa dipermasalahkan itu cuma komprehensi dalam menerima informasi, kata gue. Karena itu beneran berkaitan dengan kecerdasan bangsa sih. Kalau dipikir-pikir juga ya, sebenarnya aku sangat-sangat paham dengan para wibu lama yang ngerasa wibu baru ini mengganggu gitu. Pada dasarnya wibu baru ini datang kayak colonizer atau kayak penjajah yang baru datang kayak, wah, ngeklaim ini jelek, itu jelek, anime harus punya standar yang kayak gini. Karena mereka udah terbiasa dengan standar tinggi gitu kan. Jadi kayak, lu yang wibu lama yang suka sama anime ini freak. Itu kenapa kayak, lu wibu lama yang suka dengan anime anime Ichikiwir, lu freak, pergi gitu. Tapi gini ya men, terlepas dari kayak perselisihan antara wibu baru, wibu karbit, wibu OG, wibu klasik, wibu turis atau poni atau apapun itu. Karena kayak ibarat kata kayak gini lah, malam-malam nih, malam sekitar jam 6 atau jam 7, tiba-tiba kau yang seharusnya disuruh belajar di ruang tamu, tiba-tiba ada tamu datang, ada keluargamu yang datang, ada tamu baru datang. Terus habis itu kau senang karena kau gak perlu belajar dan ikut ngobrol dengan tamu-tamu itu. Ya begitu juga dengan anime. Aku ngerasa senang dengan adanya banyak orang baru di dunia perwibuan atau di dunia anime fans inilah pada dasarnya. Karena dengan banyaknya mereka hadir di scene ini atau di tempat ini, aku ngerasa kayak aku bisa nge-share kebahagiaan dan nge-share isi kepalaku tentang anime. Dan aku ngerasa hal yang kayak gitu bisa memancing diskusi. Dan ya gitu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Aku Yami Akil, admin. Stay clean and sound. Ya maksudku, apakah aku wibu OG, apakah aku wibu klasik? Ya aku gak ngerasa kayak gitu sih. Karena jujur aku gak peduli. Karena ya maksudku ngapain aku perhatikan konflik orang-orang rendah ya. Aku kan dewa anime.